Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan saya bahas lagi bagaimana caranya mengatasi atau menangani siswa yang malas belajar. Kita lihat dulu di sini penyebabnya atau faktor-faktor yang kira-kira dapat mendukung sehingga siswa tersebut malas belajar. Yang pertama di sini ada kesulitan memahami materi. Dalam hal ini sama mengenai hal ini pasti akan menjadi sebuah kendala dalam menunjang anak rajin belajar karena materinya kurang paham sehingga membuat anak malas untuk belajar. Sehingga di sini butuh penanganan. Nanti akan dibahas di belakang. Kemudian materinya kurang menantang. Nah, ini materinya kurang greget terhadap siswanya sehingga kurang menarik bagi siswa. Ketiga, kurang berminat terhadap topik yang dipelajari. Malas misalnya hanya topiknya yang memang boring gitu ya bagi si anaknya. Ataupun juga nomor 4 ini tidak nyaman dengan lingkungan belajar karena situasi kondisi yang tidak kondusif terhadap dirinya sehingga akhirnya malas belajar. Gurunya galak misalnya, atau juga teman-temannya tidak bersahabat. Faktor kelima, kelelahan. Karena seperti siswa SMK, ada kalanya apalagi yang siswa di sini termasuk dari golongan ekonomi menengah ke bawah, ada kalanya siswa itu membantu orang tuanya sehingga ketika ke sekolah kelelahan, atau juga ada yang memang siswanya kelelahan karena malamnya keseringan nonton main game misalnya gitu ya, karena fenomena main game saat ini kan sudah merajalela gitu ya. Kemudian terlalu banyak gangguan. Nah, ini kaitannya juga dengan yang tadi, main game dan sebagainya, media sosial dan sebagainya gitu ya. Ini juga sehingga membuat malas belajar. Kemudian di caranya nih dari itu semua kita bangun komunikasi dengan anak ya, sebagai guru ataupun juga tentunya ada peran serta dari orang tua untuk membangun komunikasi dengan anak sebaik-baiknya melalui pendekatan, tidak dengan cara dimarahin tapi dengan pendekatan seperti hanya pendekatan antara teman ke teman atau dari hati ke hati ya. Ini untuk salah satu motivasinya. Kemudian ajak siswa tersebut untuk menentukan tujuan belajarnya sehingga dia tahu targetnya apa, ini goalnya apa yang nanti akan dicapai gitu, sehingga cita-cita atau juga harapan dia si anak akan tercapai, terwujud. Kemudian kenali gaya belajar anak macam-macam, kan ada juga yang anak yang aktif otak kirinya, dan juga yang aktif otak kanannya. Ini juga tentunya perlu metode-metode yang disesuaikan dengan gaya belajar anak. Kemudian bimbing anak untuk menyusun sistem belajarnya sendiri, baik itu di ruang belajar di sekolah atau juga di rumah. Ini buatkan skedul pelajarannya, tapi dengan sukarela gitu. Bahkan baiknya mereka sendiri, siswa sendiri yang membuatnya, karena mereka yang tahu situasi dan kondisinya. Jadi ketika ditekan atau dipaksa justru sebaliknya tidak akan terjadi sistem belajarnya itu. Kemudian buat suasana belajar menyenangkan gitu. Kalau di SMK ya biasanya anak itu senangnya itu berada di lingkungan luar sehingga bisa sambil praktek, apalagi di jurusan pertanian bisa praktek di luar, menikmati alam sambil juga bekerja. Ini juga salah satu daya tarik untuk bisa senang belajar.
Hargai juga proses yang keenam itu, hargai proses belajar, hindari terlalu fokus pada prestasi. Nah ini gitu ya, jadi nilai itu tidak menjadikan tolak ukur, tapi yang diharapkan itu ya kita lihat justru di sini adalah sikap perilakunya justru nomor satu gitu ya. Kemudian diikuti keterampilannya dan juga diikuti oleh kemampuan pengetahuannya, sehingga nanti jangan dijadikan tolak ukur ya sebagai prestasi itu. Yang penting si anak kompeten kan nanti dalam setiap pekerjaannya. Kemudian juga jadi role model, ada suri teladan dari orang tuanya, suri teladan dari guru. Si anak sekarang kan kritis, sehingga dengan melihat itu bisa jadi suri teladan. Kalau yang dilihat yang baik nanti kalau akan baik pula nanti efeknya terhadap si anak. Ini materi ini adalah materi mendengar kata saya menerapkan beberapa hal yang terkait dengan cara-cara menangani itu. Ya sedikit ada perubahan. Yang jelas yang paling penting di sini adalah bangun komunikasi dengan anak sebaik-baiknya sehingga anak dekat dengan kita, bukan sehingga mereka itu simpati dan tidak antipati terhadap kita gitu ya, sebagai guru, dan juga saling berempati. Demikian video dalam menangani masalah belajar anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.